Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini aku akan bercerita tentang kehidupan seorang wanita muda yang cantik yang harus berakhir menyedihkan lagi-lagi di tangan orang yang harusnya melindungi dia. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Helplessness that she must have felt, along with panic and terror, knowing death was imminent, despite her valiant effort to fight back. Shelly Mina Danishevsky lahir pada tanggal 13 Juli 1962. Dia adalah wanita yang cantik, penyayang, hangat, dan mempunyai banyak hal untuk ditawarkan kepada orang lain. Sedari muda, dia menjalani kehidupannya penuh semangat dan juga aktif melakukan banyak kegiatan. Dia terlahir sebagai pemimpin yang natural dengan tekad yang kuat dan menunjukkan karakternya itu dari usia muda. Hal ini mungkin disebabkan karena dia mengambil peran ibu dalam keluarga. Ibunya yang sakit-sakitan sehingga Shelly menggantikan perannya di dalam rumah. Shelly adalah wanita pebisnis yang cerdas dan berbakat dan dia bergabung dengan bisnis ayahnya dan menjadi wakil presiden senior di UBS. Dia berperan penting dalam membantu membangun bisnis itu menjadi salah satu waralaba terbesar. Shelly sangat dihormati oleh atasan, rekan kerja, sekaligus oleh koleganya. Di tahun 1998, saat menghadiri pesta para lajang Yahudi di kota New York, Shelly yang berusia 36 tahun bertemu dengan Rod Kevlin yang baru berusia 25 tahun. Keduanya segera membuat koneksi instan dan menikah hanya 6 bulan setelah mereka pertama kali bertemu. Dari pernikahan itu, mereka mendapatkan 2 orang anak yang mereka beri nama Anna dan Miles. Shelly memiliki karir yang bagus sebagai eksekutif sukses di sebuah bank investasi. Dia bekerja dengan sangat keras dan memiliki kehidupan yang nyaman. Sedangkan suaminya Rod tidak pernah bisa mencapai level yang sama di karirnya sebagai pialang saham. Dia lebih menyukai hidup dari uang istrinya, lebih tertarik untuk berlatih bela diri dan bermain backgammon. Juga pergi ke gym 2 kali sehari dan hanya berkeliaran di rumah saja. Kebahagiaan pernikahan tak berjalan lama. Setelah kehadiran anak mereka yang kedua, keadaan mulai berubah. Shelly bercerita kepada teman-temannya tentang perilaku suaminya yang kasar dan juga tidak menentu. Dan dia merasa ketakutan bahwa di masa depan semua kemarahan itu bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi. Kemudian, pada peringatan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Rod meminta kepada Shelly untuk mempertimbangkan pernikahan terbuka. Shelly tentu saja menolak ide itu dan dia akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Keduanya pun segera berpisah tempat tinggal, di mana Rod menyewa unit apartemen yang lebih kecil yang letaknya berseberangan dengan apartemen istrinya, agar dia masih bisa dekat dengan anak-anaknya. Mereka juga terlibat dalam pertarungan hak asuh yang sengit, di mana Shelly mengganti kunci di apartemennya dan mendapatkan perintah perlindungan untuk dirinya dan juga anak-anaknya pada bulan Mei 2009. Rod mulai putus asa untuk bisa mendapatkan bagian dari kekayaan istrinya sebesar $7,4 juta dan juga hak asuh atas anak-anaknya. Dia mulai mencoba untuk menyabotase kehidupan Shelly dengan memberitahu rekan kerjanya kalau Shelly menggunakan obat terlarang dan juga suka mencuri uang. Rod juga mengajari putra mereka yang berusia 3 tahun untuk memfitnah ibunya sendiri telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dia juga memberitahu seorang wanita yang ditemuinya secara online kalau dia berencana untuk menghabisi nyawa istrinya. Shelly menceritakan kepada temannya kalau Rod pernah mencoba untuk mencekik dan mengancam akan menghabisi nyawanya. Dan setelah hal itu terjadi, dirinya menjadi sangat ketakutan. Dia juga sudah merencanakan untuk menghapus nama Rod sebagai penerima dana pensiun dan juga menghapus nama suaminya dari surat wasiat. Namun sebelum rencananya itu terjadi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sehari sebelum dia menandatangani surat-surat itu, dia ditemukan dalam keadaan tewas. Di malam tahun baru di tahun 2009, tubuh tak bernyawa Shelly ditemukan di bathtub di dalam apartemennya di Manhattan.
Dia ditemukan oleh putrinya yang baru berusia 9 tahun di bak mandi rumah, tampak seperti tenggelam secara tak sengaja. Terdapat luka di bagian kepala dan air di bathtub berwarna merah. Putrinya lalu keluar memanggil ayahnya yang tinggal di seberang, yang kemudian menelpon ke 911 memberitahu operator kalau dia telah berusaha untuk menyadarkan Shelly, namun tidak ada respon. Dalam penyelidikan, diketahui kalau lehernya Shelly patah menyebabkan pembuluh darah pecah di bagian matanya. Dia juga ditemukan dengan 2 tulang rusuk yang terkilir, dan penyelidik memutuskan kalau kematiannya karena kecelakaan akibat terpleset dan jatuh saat mau masuk ke dalam bathtub. Beberapa hari kemudian, tubuh Shelly dimakamkan tanpa dilakukan proses otopsi. Hal ini disebabkan karena alasan keagamaan, di mana hukum Yahudi melarang untuk melakukan otopsi. Tetapi polisi memiliki kecurigaan mereka sendiri tentang Rod, di mana Rod pernah memberitahu polisi kalau dia telah menyeret Shelly dari bathtub, namun pakaiannya saat itu dalam keadaan kering. Diketahui juga sehari sebelum kematiannya, Shelly menjalani perawatan keratin untuk rambutnya. Seharusnya setelah perawatan itu, rambut tidak boleh terkena air selama 3 hari. Hal ini mempertanyakan kenapa Shelly ditemukan di dalam bathtub. Penjaga pintu di apartemen juga merasa aneh karena di pagi hari kejadian sekitar pukul 4 pagi, Rod keluar untuk membeli permen. Dan dia sempat memberikan 1 kepada penjaga pintu. Rod bukanlah tipe pria yang suka berbasa-basi dengan orang lain, sehingga penjaga pintu itu langsung merasa ada yang aneh. Rod juga telah melacak lokasi Shelly, dan pada malam dia meninggal, Rod tahu kalau Shelly akan bertemu dengan temannya dalam perjalanan pulang. Shelly memberitahu temannya kalau dia merasa ada seseorang yang membuntuti-nya. Karena kecurigaan yang meningkat, keluarga Shelly setuju bahwa kuburan harus digali agar bisa dilakukan otopsi. Di tahun 2010 mereka mengatur agar kuburan Shelly digali ulang dan dilakukan pemeriksaan lagi. Akhirnya pemeriksa medis mengungkapkan kalau Shelly tidak terpleset dan jatuh di bak mandi, namun dia telah dicekik. Pihak keluarga mengajukan gugatan kematian yang salah, membekukan asetnya Shelly sehingga Rod tidak bisa mendapatkan uangnya. Dan karena perubahan penyebab kematian itu, Rod menjadi tersangka utama dalam kematian istrinya. Namun dia tetap tidak bisa ditangkap selama beberapa tahun karena tidak ditemukan bukti yang memberatkannya. Jaksa berusaha mengumpulkan bukti dan juga keterangan saksi. Mereka berbicara dengan Debra Oles yang telah berkencan dengan Rod sebelum kematian istrinya. Dia memberitahu polisi bahwa dia telah membuat pernyataan yang melibatkan dirinya dalam kejahatan tersebut. Kemudian polisi juga menemukan catatan di dalam laptop putrinya Rod, di mana Rod ketahuan mencoba untuk menjebak putrinya sendiri atas kematian ibunya. Dia membuat draft email pengakuan yang seolah-olah putrinya itu mendorong ibunya karena pertengkaran mereka di hari itu. Sebelum akhirnya ditangkap, Rod terus berusaha untuk bisa mendapatkan akses ke properti milik istrinya. Dia bahkan menyusun rencana untuk membunuh orang tuanya yang telah mengambil hak asuh kedua anaknya. Dia juga mencuri uang sebesar $84.000 dari dana kuliah anak-anaknya. Pada tahun 2015, 6 tahun setelah Shelly meninggal, Rod didakwa atas pembunuhan. Namun Rod membantah dan tetap menyatakan kalau itu hanyalah kecelakaan saja. Dalam persidangan, jaksa menyatakan dia bahkan berencana untuk menculik putrinya Anna dan membawanya ke Meksiko, di mana dia akan membayar seseorang sebesar $10.000 untuk menikahi putrinya. Ini dilakukan agar menjauhkan putrinya itu dari kakek neneknya sendiri. Diketahui juga kalau Rod bertemu dengan beberapa wanita di situs kencan Yahudi dengan menggunakan nama palsu James Early. Penuntut menuduh bahwa komputernya berisi 2 cerita dewasa yang melibatkan pelecehan seksual terhadap anak berusia 10 tahun. Penyelidikan yang dilakukan polisi di TKP sangatlah buruk. Mereka tidak mengambil DNA, sidik jari, atau apapun dari TKP itu, karena mereka mengira kalau itu kematian yang tidak disengaja. Mereka juga tidak pernah memeriksa apartemennya Rod. Mereka bahkan mengizinkan rabi keluarga untuk membersihkan kamar mandi dengan peroksida sehingga semua bukti yang mungkin ada menjadi hilang. Persidangan akhirnya dimulai di tahun 2019, di mana pembelaan dari Rod menyatakan kalau dirinya hanyalah kambing hitam yang tepat dalam kasus ini. Namun jaksa penuntut menyatakan kalau Rod adalah seseorang yang mempunyai motif yang tepat,
yaitu uang dari istrinya. Dia menjadi marah saat mengetahui namanya akan dicoret dari daftar wasiat dan digantikan dengan nama anak-anaknya. Bahkan di hari terakhirnya di persidangan, Rod tetap mempertahankan ketidakbersalahannya. Satu-satunya emosi yang ditunjukkan Rod adalah ketika ibunya membacakan pernyataan dari putrinya yang isinya membela ayahnya. Dia menangis saat mendengar pernyataan putrinya yang bilang kalau ibunya itu terpleset dan terjatuh sendiri. Kemudian putranya juga meminta agar ayahnya diberikan hukuman yang ringan agar dia bisa segera pulang ke rumah. Namun hakim yang memimpin kasus tersebut tidak mempertimbangkan pembelaan tersebut karena adanya bukti yang memberatkan. Akhirnya setelah 9 tahun berlalu, keadilan didapatkan juga oleh Shelley. Pada bulan Maret 2019, Rod didakwa dengan pembunuhan tingkat kedua dan pada bulan April 2019, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 25 tahun. Saat ini Rod menjalani hukumannya di pusat penahanan di Brooklyn dan ada sebuah video yang beredar saat dia berinteraksi dengan sesama napi lainnya. Dan dari rekaman itu, sepertinya dia tahu benar cara untuk mencekik seseorang. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!